Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue akan bahas salah satu komik baru yang lumayan rame di komunitas komik Indonesia. Komik ini terbit di awal tahun 2021 dari penerbit indie Linea Comic. Kali ini kita bakal bahas komik Si Biru volume 0 sampai 1. Seperti biasa, gue akan ulas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju, bisa enggak sama video ini. Oke, biar gua makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik berwarna full color dengan tebal 12 halaman untuk volume 0 dan 24 halaman untuk volume 1 ini diterbitin sama Linea Comic tahun 2021. Walaupun tertulis copyrightnya di tahun 2020 ya. Dicetak dengan ukuran komik Amerika 16,8 x 25,7 cm dengan kertas art paper 120 gram, komik ini jadi terasa lebih tebal dan luks. Cover depan dan belakangnya sendiri pakai palet warna biru gelap gitu, dengan art paper 210 gram yang dilapis finishing glossy, jadi terasa lebih mengkilap dan eksklusif. Untuk bagian belakang volume 0 kita bisa lihat cover volume berikutnya, sedangkan di volume 1 kita bisa cek sinopsisnya di back cover. Kedua volume ini digambar dan dibuat ceritanya oleh Edwin Tranggono alias Edwin T. Komikus ini juga bantuin inking di komik Adi Wirabawana loh, itu loh yang dari proyek Sarang Smooth Reborn. Untuk volume 0, Joel Febianto ngebantu pewarnaan komik ini, dan volume 1 diwarnain sama Cheng Agus. Buat kalian yang minat beli, bisa hubungin Edwin T atau Linea Comic ya di media sosial seperti Facebook atau Instagram. Kedua komik ini adalah komik one shot, yang ceritanya langsung habis setiap komiknya. Sang kreator sendiri emang rencana akan ngerilis komik Si Biru dengan format seperti ini juga ke depannya. Untuk volume 0 yang berjudul Tertidur dan Terbangun sayangnya udah sold out karena cuma dicetak terbatas 60 buah. Untuk volume 1 sendiri berjudul Pemangsa Mimpi. Rencananya masih akan dicetak lagi tapi kita tunggu aja nih kabar dari kreatornya. Buat kalian yang penasaran bisa juga baca versi digitalnya di Karya Karsa Edwin T ya. Teman-teman yang sempat pre-order di bulan Januari 2021 bakalan dapat bonus special art dari Edwin T. Yang digambar satu-satu, jadi tiap orang kayaknya dapat gambar yang beda-beda gitu. Gua sendiri dapat gambar kayak gini nih. Nah, keren dan eksklusif banget kan? Selain itu kita juga dapat tanda tangan langsung dari kreatornya di tiap cover dalam komiknya. Mantap banget deh, pokoknya dari sisi produksi dan cetakan menurut gua harganya sebanding dengan kualitas dan bonus yang kita dapat setidaknya buat yang pesen pre-order ya. Sekarang mari kita ulas dari sisi ceritanya ya. Komik ini nyeritain tentang Si Biru, jagoan gaib bersosok astral yang bakal muncul dari tubuh seorang pemuda bernama Lino saat dia tidur. Volume 0 nyeritain aksi singkat Si Biru gagalin komplotan penculik anak kecil. Sedangkan di volume 1, Si Biru berhadapan sama sosok topeng putih nih yang meneror warga ketika tidur. Walaupun belum diceritakan kisah full asal-usul Si Biru di kedua komik itu, kita sempat dikasih beberapa petunjuk nih, kemungkinan kaitan Si Biru dengan pusaka lampu zaman Majapahit. Tapi kayaknya kita harus nunggu volume berikutnya ya untuk tahu origin lebih lengkapnya. Si Biru sendiri diceritain pakai alur maju yang cukup simple, dimana kita dikenalin sama suatu masalah nih yang mencapai puncaknya di tengah penceritaan, terus diselesain secara tuntas sama Si Biru jagoan kita. Pacing penceritaannya pun menurut gue pas ya, dan memberi cukup ruang bagi kreator untuk fokus dan mengenalkan pembaca dengan tokoh-tokoh penting yang muncul. Karakter Lino yang berambut ikal ini kabarnya terinspirasi sama teman Edwin T loh, sang kreator. Di cerita ini kayaknya dia belum bisa ngendaliin dan bahkan belum tahu terlalu dalam tentang kekuatan Si Biru dalam dirinya. Ini pastinya jadi potensi eksplorasi karakter yang luas ya di masa depan. Karakter Si Biru sendiri digambarin cukup tengil tapi punya rasa ingin membantu yang tinggi. Mungkin karena makhluk ini tercipta untuk melindungi umat manusia ya, seperti ditunjukin di akhir volume 1. Kocaknya lagi dia bisa breaking the fourth wall atau ngobrol sama kita sebagai pembaca kayak Deadpool gitu. Jadi gue bisa bilang motivasi protagonis bahkan antagonis di komik ini cukup simple tapi jelas. Buat bocoran nih, musuh Si Biru di volume 1 ini bisa dibilang makhluk mistis juga. Jadi cukup seru dan seimbang saat terjadi konflik. Di awal volume 1, gue juga ngerasa kalau komik ini pengen kasih kritik untuk pelestarian pusaka nasional yang kayaknya bakal lebih dijelasin di nomor berikutnya. Karena pusaka-pusaka ini dan juga teman-teman astral Si Biru bakalan cukup penting kayaknya untuk world building yang baru ditunjukin sekilas di sini. Nah, hal yang juga bikin komik ini menyenangkan dibaca adalah aspek humornya, yang gue rasa pas ya dengan selipan plesetan-plesetan budaya pop Indonesia yang muncul, contohnya Jin and John.
Secara keseluruhan, penceritaan di komik ini sangat menyenangkan dan cukup nyaman diikuti alurnya, walaupun kita tunggu lagi nih kisah si biru di cerita yang berdurasi lebih panjang. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar dan teksnya ya. Gaya gambar si biru menurut gue jadi daya tarik utama dari komik ini. Stylenya kayaknya lebih ke arah komik barat, tapi bisa dibilang juga sebagai gaya uniknya sendiri sih. Line artnya yang lugas didukung oleh pewarnaan yang cerah, ngeblok dan padu bikin komik ini enak dipandang. Walaupun background tiap momennya didominasi oleh gradasi warna, tapi nggak terasa ngebosenin gitu. Tentunya pada beberapa momen kita juga bisa nih ngelihat gambar yang lebih detail sebagai latarnya. Motion blur juga bisa kita lihat di beberapa momen-momen aksi. Ngomong-ngomong aksi di komik superhero, gue rasa yang bikin momen ini seru di komik ini adalah penggambaran anatomi yang luas dan baik, didukung pemilihan momen dan shot yang pas. Kreator tahu nih kapan harus fokus pada tinjunya dan kapan pembaca harus ngelihat aksi full body. Karenanya ini nggak lepas dari desain karakter yang juga menarik. Sorotan utamanya tentu jatuh pada si biru nih, sang protagonis. Tokoh yang infonya udah dibuat sejak 2014 ini, kabarnya terinspirasi elemen visual, pola aksesoris tokoh wayang, sinetron Jin dan Jun, dan konsep makhluk astral. Warna biru sendiri infonya dipilih karena melambangkan ketenangan saat orang tidur. Dan lagi-lagi kalau menurut gua, yang bikin si biru terlihat semakin menarik adalah pola gerak yang dinamis dan ekspresinya yang tengil itu, di samping pilihan warnanya yang oke. Gue juga penasaran sih sama lingkaran pertemanan si biru ini. Semoga muncul lagi ya di komik berikutnya. Untuk paneling relatif simpel dengan beberapa halaman splash. Gue sendiri justru tertarik dengan beberapa rangkaian momen tanpa panel yang digambarkan dengan partisi shading gelap. Ini nimbulin kesan kayak kita lagi lihat adegan atau reel di film gitu. Halaman itu sendiri kayaknya jadi salah satu panel favorit gue setelah panel full body si biru di akhir ya. Untuk teks di komik ini cukup unik, karena pembaca dikasih tahu nih di halaman awal. Di sini yang dipakai free license font Lato, Bangers, dan Lafayette Comic Pro. Efek suara di komik ini rasanya dimasukkan juga secara digital ya. Ada yang bentuk ngeblok dengan efek feathering warna gitu di belakangnya. Bahkan ada juga teks pengambang. Dialog yang dipakai cukup nyantai, semi baku, tapi masih ngikutin kaidah bahasa yang baik. Balon kata yang beda warna hitam juga dipakai nih sama tokoh antagonis yang nunjukin perbedaan warna suara. Untuk eksposisi, yang paling kentara adalah halaman awal komik ini yang jelasin kronologi hilangnya pusaka. Di sini dibuat penjelasan dalam bentuk poin kayak presentasi gitu, padat dan jelas. Tapi di beberapa bagian informasi seperti ini dan juga gumaman dalam hati disampaikan di kotak teks berwarna kuning. Jadi secara keseluruhan teks di komik ini bisa dibilang cukup proporsional melengkapi gambarnya. Jadi gimana kesan gua ke komik ini? Si biru adalah angin segar bagi komik Indonesia dalam mengenalkan jagoan astral tengil yang bisa ngobrol langsung ke pembacanya. Ceritanya cukup ringan dan menyenangkan buat diikutin, dilengkapi dengan gaya gambar dan pewarnaan yang cakep dan modern banget. Infonya, karena animonya cukup baik dari pembaca komik Indonesia, sang kreator nih kayaknya bakal lanjutin kisah tokoh ini di nomor berikutnya. Gak sabar ya buat nunggu aksi si biru berikutnya. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!